Sinyal resesi kian nyata, bursa Eropa melemah, mata uang Eropa jatuh berjamaah. Perlawanan dari Ukraina maupun sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa dan AS terhadap Rusia tidak membuat Rusia jatuh walau sudah lebih dari 100 hari berkonflik di Ukraina. Bagaimanapun penutupan reaktor nuklir, pemutusan pasokan uranium, minyak dan gas dapat membuat negara-negara Uni Eropa dilanda krisis energi di mana-mana. Selain krisis pangan dan energi, satu keputusan di buah Rusia dapat menyebabkan krisis listrik parah di Amerika Serikat. Bursa Eropa ditutup melemah pada Kamis 23 Juni 2022 karena meningkatnya kekhawatiran resesi ekonomi sehingga membebani sentimen investor. Pan-European Stock 600 di Bursa Eropa ditutup melemah 0,8% dengan otomotif merosot 3,6%. Memimpin penurunan, sebagian besar sektor dan bursa utama tergelincir ke zona merah. Dalam pergerakan harga saham di Bursa Eropa, Deutsche Bank dan Commerzbank memimpin penurunan saham bank masing-masing ambles sekitar 12%. Di puncak stok 600 Bursa Eropa, perusahaan IT Prancis Atos melonjak 6% setelah media melaporkan bahwa pemerintah akan mendukung kemungkinan merger dengan perusahaan kedigantaraan rekan senegaranya Thales. Sementara itu, Bursa AS naik Kamis. Investor mempertimbangkan kemungkinan resesi telah komentar kedua Federal Reserve Jerome Powell kepada Kongres pada Rabu 22 Juni bahwa Bank Sentral berkomitmen untuk menurunkan inflasi setelah suku bunga mencapai level tertinggi 40 tahun di Amerika Serikat. Sementara di Bursa Asia Pasifik, sentimen beragam karena investor terus memantau kekhawatiran resesi ekonomi. Di sisi data ekonomi, Eropa, indeks pembelian manajer, Prancis dan Jerman Juni melemah dari yang diharapkan menambah kekhawatiran resesi. PM Komposisi Jerman yang menangkap aktivitas manufaktur dan jasa turun menjadi 52,0 dari 54,8 pada Mei. Di bawah perkiraan 54,0 analis dalam jajak pendapat Reuters, sementara PMI Prancis berada di 52,8 turun 57,0 di Mei. IMP zona euro juga turun dalam menjadi 51,9 di bulan Juni dan 54,8 di bulan Mei dengan perkiraan para ekonom di 53,9. Di tempat lain, Bank Sentral Norwegia secara mengejutkan menaikkan suku bunga 50 basis poin dan 0,75% menjadi 1,25% pada Kamis. Kenaikan tersebut terbesar di negara itu sejak 2002, di mana Gubernur Bank Norges Ida Wolden Baci mengatakan pihaknya kemungkinan akan kembali menaikkan suku bunga menjadi 1,5% pada bulan Agustus. Euro melemah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi 1,0499 per dolar Amerika Serikat. Sementara pound sterling melemah menjadi 1,2204. Hal ini berbeda dari pasar saham global yang sedikit menguat setelah koreksi besar-besaran sepanjang pekan ini di tengah akan melemahnya harga minyak dunia. Kondisi mata uang Eropa dinilai sebagai indikator yang lebih jelas ketimbang bursa saham dalam menunjukkan tingkat kesehatan ekonomi sebuah negara dibandingkan dengan pasar saham yang berisikan banyak perusahaan multinasional. Pertumbuhan ekonomi di zona euro kian tertekan pada Juni. Menurut hasil survei di tengah terpaan kenaikan harga komoditas utama dunia yang mengaburkan prospek pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Angka di atas tentunya masih mengindikasi pertumbuhan. Namun data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas sektor swasta di Inggris kini berada di level terendahnya dalam lebih dari 1 tahun terakhir akibat inflasi yang terkerek. Ketua Federasi Reserve the Fed, Jerome Powell pada Rabu telah menyatakan bahwa resesi bisa dipastikan mungkin terjadi. Sementara inflasi telah jelas-jelas mengejutkan dengan kenaikan drastis beberapa tahun terakhir dan masih terbuka untuk kenaikan lanjutan. Bank Sentral AS tersebut juga menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin dan diperkirakan mengulanginya pada Juli depan. Akibatnya Direktur Utama Deutsche Bank Christian Sewing ada peluang sebesar 50% bahwa kontraksi terjadi tahun depan. Elon Musk, bos JP Morgan, Danny Zeman, dan ekonom dari Dearborn telah memberikan proyeksi serupa, di mana prospek ekonomi global masih akan terseret oleh gonjang-ganjing energi di tengah permintaan yang cukup lambat.